Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Desi Ayu di resep masakan Hongkong sehari-hari. Hari ini saya ingin berbagi 8 resep cara masak ikan paling enak, simple, praktis, dan ekonomis. Mulai dari masakan Hongkong sampai dengan masak rumahan Indonesia. Nah, penasaran saya masak menu apa aja? Simak video saya sampai dengan selesai, jangan di skip agar tidak gagal di waktu memasak. Buat teman-teman yang baru hadir ataupun yang baru bergabung dengan channel saya dan baru menemukan channel saya sambil nonton dan nyimak video saya, mohon dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya. Buat yang sudah hadir ataupun yang sudah subscribe di channel saya, tak lupa pula saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nah, ini menu pertama teman-teman. Bahan-bahannya sudah saya sediakan setengah jadi. Di sini saya punya 1 ikat daun kemangi yang sedang saya rendam dengan air garam ya teman-teman, biar lebih bersih. Lalu ada 500 gram ikan sisir merah. Kalau di sini namanya ikan Hong Samyi ya teman-teman. Tapi kalau di Indonesia aku gak paham. Lalu di sini ada 1 buah bawang bombay putih yang sudah saya iris. 1 buah ukuran besar tomat yang sudah saya potong kotak-kotak. Dan bumbu cemplungnya di sini ada lengkuas, serai, jahe, daun salam, dan cabai iris ya teman-teman. Juga ada serai. Dan bumbu tumisnya di sini saya punya 1/4 sendok teh kunyit bubuk. Kalau kalian punya kunyit yang utuh boleh pakai kunyit utuh ya teman-teman. Di sini saya pakai kunyit bubuk karena saya nggak punya kunyit yang utuh ya teman-teman. Dan kunyit bubuk juga lebih praktis, lebih simple dan nggak pakai ribet ya teman-teman. Lalu di sini ada 8 siung bawang merah yang sudah saya kupas. Ini bumbu halusnya ya teman-teman yang akan dihaluskan. Lalu ada 7 siung bawang putih yang sudah dikupas. Ada 4 butir kemiri yang sudah disangrai. Ada 1 bungkus santan kara ukuran kecil ya teman-teman. Nah, ini untuk ikannya sudah saya cuci bersih dan sudah saya marinasi menggunakan garam dan perasan jeruk lemon. Jadi ini ikannya saya marinasi menggunakan jeruk lemon biar gak amis ya teman-teman, seperti itu. Nah, nanti ini daun kemanginya yang sedang saya rendam nanti kita petiki, kita ambil daunnya ya teman-teman. Sekarang kita mau haluskan bumbunya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lanjut teman-teman. Kita nyalakan api kompor, kita panaskan penggorengan dan minyak. Kita tunggu sampai dengan minyaknya panas. Nah, setelah ini minyaknya panas, kita tumis bawang bombaynya sampai dengan matang ya teman-teman. Sampai dengan matang atau sampai dengan layu ya teman-teman, seperti itu. Jadi di sini saya bawang bombaynya saya masak terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi ini saya anggap pengganti dengan bawang goreng ya teman-teman. Tapi kalau ada yang nggak suka bawang bombay, mungkin ada yang nggak makan bawang bombay, boleh di skip ya teman-teman, boleh. Jadi disesuaikan aja dengan seleranya kalian ya teman-teman, seperti itu. Jadi di sini kita tumis-tumis sampai dengan matang ya teman-teman. Jadi ini bawang bombaynya nggak perlu kita pisah-pisahin. Kalau ditumis seperti ini bawang bombaynya akan terpisah-pisah dengan sendirinya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini emang sengaja bawang bombaynya saya potong seperti ini teman-teman.
Nah, setelah bawang bombaynya ini layu, lalu kita tumis, kita tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan ya teman-teman, seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, dan kunyit bubuk ya teman-teman. Ada jahe yang sudah saya haluskan tadi. Maaf, tadi waktu menghaluskan bumbunya nggak kerekod, jadi ini sudah saya haluskan teman-teman. Kita tumis hingga sampai dengan matang ya teman-teman, seperti ini. Jadi di sini gak perlu banyak menggunakan minyak ya teman-teman, cukup seperti ini aja, karena memang kalau terlalu banyak minyak itu kurang bagus buat kesehatan ya teman-teman. Apalagi di usia kita ini harus banyak sekali mengurangi lemak, mengurangi minyak, garam, dan gula ya teman-teman, agar lebih sehat. Setelah itu kita tambahkan bumbu cemplung, lengkuas, serai, jahe, dan daun salam, daun jeruk ya teman-teman. Di sini kita tumis hingga semua tercampur rata, atau kita tumis sampai dengan matang ya teman-teman. Nah, setelah seperti kita tumis sampai dengan matang, di sini kita tambahkan santan yang sudah saya campur dengan air bersih ya teman-teman. Seperti ini, lalu kita aduk hingga semua tercampur rata. Ini pokoknya enak banget, jos banget teman-teman. Pokoknya warnanya aja udah menggoda. Lalu di sini saya tambahkan 1 sendok makan gula putih, kaldu bubuk, dan garam ya teman-teman. Nah, bagi yang nggak suka kaldu bubuk, boleh di skip ya teman-teman. Di sini saya pakai penyedap rasa Ajinomoto, dan di sini saya pakai secukupnya aja ya teman-teman. Jadi masalah rasa disesuaikan aja. Kalau kalian mungkin ada yang kurang asin, yang nggak suka asin, ataupun yang ada yang suka asin ataupun nggak suka manis ya teman-teman. Tapi kalau saya itu masakan jujur aja itu teman-teman, daripada asin saya lebih suka agak sedikit manis gitu teman-teman. Nah, setelah ini mendidih, lalu ini kita tambahkan ikan yang sudah kita marinasi tadi ya teman-teman. Nah, jadi di sini ikannya nggak perlu digoreng ya teman-teman, cukup seperti ini aja. Lalu kita tambahkan tomat merah yang sudah saya potong kotak-kotak seperti ini, dan cabai rawit yang sudah saya iris menyerong. Nah, untuk cabai rawit merahnya di sini saya menggunakan 15 buah yang saya iris menyerong ya teman-teman, seperti ini. Jadi ini bumbu halusnya saya cuman pakai cabai merahnya cuman sedikit ya teman-teman. Yang lain saya pakai cabenya diiris. Nah, setelah seperti ini, lalu kita tambahkan daun kemangi yang sudah saya petiki ya teman-teman. Nah, pastikan ini daun kemanginya tadi kan sudah saya rendam dengan air garam dan kita petiki. Fungsinya direndam dengan air garam itu lebih bersih kalau ada ulat-ulatnya ataupun racun-racun atau obat-obat sayurnya itu yang nempel di sayur ataupun di daun kemanginya itu, dia hilang dan luntur ya teman-teman. Itulah fungsinya kalau kita direndam dulu pakai air garam. Selain itu, nanti saat kita masak, ini daun kemanginya ataupun sayurannya itu tidak berubah warna dan masih tetap hijau, terlihat masih segar. Nah, setelah seperti ini, lalu ini kita koreksi rasa teman-teman. Gimana rasanya? Apakah ada yang kurang asin? Tapi ini rasanya jos banget teman-teman. Pokoknya mantep, enak, masin, manis, gurihnya pokoknya lezat banget. Nah, setelah seperti ini, karena ini ikannya jangan terlalu lama ya teman-teman, karena kalau terlalu lama ikannya itu hancur ya teman-teman, karena ikannya itu cepat banget hancur. Setelah itu kita matikan api kompor, kita angkat, kita masukkan ke mangkok saji dan siap untuk disajikan.
Nah, ini rasanya enak banget teman-teman, manis, gurih. Nah, bagi yang suka ditambahkan nanas ataupun ditambahkan apa ya silakan ya teman-teman, tapi ini gulai ikan sisir merah. Kalau gulai ikan kalau saya itu enggak cukup seperti ini aja ya teman-teman. Ini sudah saya tambah kemangi agar lebih harum dan lebih enak. Nah, untuk menu yang pertama ini kita udah siap. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekarang kita mau lanjut ke menu yang kedua ya teman-teman. Nah, di menu yang kedua ini saya mau masak ikan salmon saus teriyaki. Ini masakannya paling simple, paling mudah, tapi rasanya enak teman-teman. Pokoknya bikin ketagihan, dilihat dari warnanya aja udah bikin ngiler pokoknya teman-teman. Dan ikannya boleh menggunakan ikan apa aja ya teman-teman, seperti ini. Kalau di sini saya menggunakan ikan salmon ini satu iris, harganya di sini $50 di tempatku, karena satu pong itu nggak tahu berapa ya teman-teman. Kalau satu pong itu harganya di daerahku sini $40 satu pong. Jadi ini satu pong punjul lebih ya teman-teman. Nah, bahan-bahannya simple banget. Di sini saya hanya ada satu iris daging ikan salmon yang sudah dicuci bersih dan sudah saya bersihkan sisiknya ya teman-teman. Untuk bumbu tumisnya di sini hanya saya menggunakan 3 sendok makan saus teriyaki, ada lada bubuk, garam, jahe dan bawang putih yang sudah saya cincang kasar. Nah, ini untuk ikan salmonnya akan saya marinasi menggunakan garam seperti ini, dikit demi sedikit ya teman-teman. Jadi dari sisinya juga kita marinasi seperti ini. Setelah kita taburin dengan garam, lalu di sini akan saya taburi lada bubuk ya teman-teman, seperti ini. Kita taburi hingga semua hingga rata ya teman-teman. Nah, setelah ini kita marinasi menggunakan garam dan lada bubuk ikan salmonnya. Setelah itu ini kita diamkan dulu selama dengan 10 menit agar lebih meresap ya teman-teman, garam dan lada bubuknya ya teman-teman. Tapi kalau kalian gak suka lada bubuk juga boleh di skip, pakai garam aja juga gak masalah ya teman-teman, seperti itu. Ada juga yang gak suka pakai garam juga ada ya teman-teman. Pokoknya disesuaikan aja seleranya. Nah, sekarang kita lanjut nyalakan api kompor. Kita panaskan wajan. Ini saya tadi pagi itu goreng tempe ya teman-teman. Jadi masih ada sisa minyaknya, tapi ini minyaknya masih bersih, masih bagus. Jadi sayang ya teman-teman. Ini saya buat goreng ikan salmonnya ya teman-teman. Ini segini aja udah cukup, karena ikan salmon itu banyak mengandung lemak ya teman-teman. Jadi biar nanti keluar lemaknya sendiri dari ikan salmonnya. Tapi ini kalau bagian badannya ikan salmon ini nggak begitu banyak lemaknya ya teman-teman. Nah, setelah ini minyaknya panas, ikan salmonnya kita goreng sampai dengan kuning, baru kita balik ya teman-teman. Jadi cara baliknya juga pelan-pelan. Nah, setelah kuning seperti ini dibalik, kita goreng bagian sisinya ya teman-teman. Jadi ini walaupun cuman minyaknya sedikit, jadi ikannya itu keluar minyak sendiri ya teman-teman. Ini aja udah banyak minyaknya ya teman-teman, seperti ini. Jadi gorengnya juga pelan-pelan dan hati-hati banget ya teman-teman. Nah, kalau setelah ikannya ini udah kita goreng dan ini udah kuning seperti ini ya teman-teman. Jadi digoreng sampai benar-benar kuning ya teman-teman, dan rasanya itu lebih enak.
Lalu ini kita sisihkan dulu di pinggir seperti ini agar minyaknya itu susut ya teman-teman, turun dari ikannya ya teman-teman. Setelah itu kita sisihkan, kita angkat, masukkan ke piring terlebih dahulu ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini minyaknya masih banyak ya teman-teman. Lalu kita tumis bawang putih bersama dengan jahe yang sudah saya cincang kasar. Untuk bawang putih dan jahenya boleh di ulek. Kalau kalian mau diulek ataupun dimemarkan juga boleh ya teman-teman. Tapi di sini saya mau dicincang aja. Sebenarnya sih nggak pakai juga nggak masalah. Lalu kita tambahkan saus teriyaki. Di sini saus teriyakinya saya menggunakan 3 sendok makan ya teman-teman. Seperti ini. Nah ini di mangkoknya masih ada. Nanti kita kasih air, kita bersihin ya teman-teman. Sayang masih ada sisanya di mangkok. Nah ini saya bersihin seperti ini. Ini menggunakan air panas ya teman-teman. Jadi ini panas banget mangkoknya, pelan-pelan aja ini. Lalu kita tambahkan di bumbu yang kita tumis tadi. Nah kita tunggu sampai dengan benar-benar mendidih ya teman-teman. Karena ini pakai airnya air panas atau air mendidih, jadi cepat mendidihnya ya teman-teman, seperti ini. Nah setelah seperti ini teman-teman, lalu kita tambahkan, kalau perlu ditambahkan bumbu ya teman-teman. Nah di sini akan saya masukkan ikan salmon yang sudah kita goreng tadi. Untuk ikannya boleh menggunakan ikan apa aja ya teman-teman. Jadi nggak harus pakai ikan salmon, boleh pakai ikan apa aja yang kalian punya, yang kalian suka. Kalau di sini saya pakai ikan salmon, tapi nggak harus ikan salmon ya teman-teman, boleh menggunakan ikan apa aja. Nah setelah seperti ini kita tunggu sampai dengan sausnya benar-benar susut ya teman-teman, tinggal sedikit jadi nggak terlalu kering. Lalu ini kita matikan kompor, kita angkat dan kita masukkan ke piring saji dan siap untuk disajikan. Jadi di sini nggak perlu ditambahkan bumbu itu dan ini lagi ya teman-teman. Jadi saus teriyakinya udah enak, udah cukup gurihnya ya teman-teman. Nah seperti itulah ini resep yang kedua. Nah di resep yang kedua ini kita udah selesai. Semoga kalian suka dan bermanfaat, bisa menginspirasi kalian dan keluarga teman-teman juga menyukai resep ini. Selamat mencoba dan selamat menikmati ikan salmon saus teriyaki. Setelah 2 menu selesai, kita lanjut di menu yang ketiga ya teman-teman. Nah di menu yang ketiga ini masih masakan Hongkong ya teman-teman. Pokoknya ini seger banget, bisa dikonsumsi di musim hujan ataupun kalau di sini di musim dingin ya teman-teman. Jadi ini seger banget ikannya, supnya praktis, ekonomis dan nggak pakai ribet. Yang pasti ini sehat, rendah kolesterol ya teman-teman. Nah penasaran saya masak apa? Simak video saya sampai dengan selesai, jangan di skip agar tidak gagal di waktu memasak. Bagaimana caranya agar saya menghasilkan sup seenak dan senikmat ini? Bahan-bahannya simple banget. Di sini seperti biasa bahan-bahannya sudah saya sediakan setengah jadi. Di sini saya punya 1 kepala ikan wanyi yang sudah saya cuci bersih dan sudah saya belah menjadi 2. Ini kalau di sini namanya kepala ikan wanyi ya teman-teman. Kalau kalian mau pakai kepala ikan apa aja ataupun ikan apa aja ya teman-teman. Jadi nggak harus ikan ini ya teman-teman yang khusus untuk buat di Indonesia. Kalau yang di Hongkong ini pakai ikan wanyi. Kalau saya ya teman-teman, kalau kalian ya itu tadi boleh pakai ikan apa aja. Lalu di sini saya punya 1 potong tahu putih dan 2 ikat daun ketumbar, 2 buah tomat, 1 ruas besar jahe yang sudah dikupas. Nah ini daun ketumbarnya teman-teman, ini
akarnya gak saya buang ya teman-teman. Jadi ini akarnya sudah saya cuci bersih. Caranya kita kerik itu akarnya itu sampai dengan putih, sampai dengan bersih ya teman-teman. Pokoknya dicuci sampai dengan benar-benar bersih banget ya teman-teman. Nah, setelah kita cuci sampai dengan bersih ini, lalu kita rendam dengan air garam selama dengan 20 menit, boleh lebih ya teman-teman. Fungsinya direndam pakai air garam itu agar daun ketumbarnya itu bersih. Kalau ada kotoran-kotorannya ataupun ulat kecil-kecil ataupun bekas obat-obat semprot atau racun-racun sayur itu bisa luntur dan hilang ya teman-teman. Nah, ini jahenya nanti kita iris dan tahunya kita potong, juga daun ketumbar bersama dengan tomatnya ya teman-teman. Jadi ini yang bahan baru setengah jadi. Nah, sekarang kita lanjut. Tomatnya ini kita belah menjadi 2 dan kita buang bekas tingkilnya ini ya teman-teman. Nah, untuk bijinya atau isinya tomat di sini nggak saya buang ya teman-teman. Tapi kalau kalian nggak suka boleh dibuang ya teman-teman. Jadi ada juga orang tuh yang nggak suka isinya tomat itu ya teman-teman. Jadi ini saya cuman buang bekas tingkilnya aja. Ini isinya juga tetap saya pakai ya teman-teman. Setelah itu ini daun ketumbarnya yang sudah dicuci bersih dan sudah direndam, ini saya potong menjadi 3 bagian ya teman-teman, seperti ini. Setelah kita potong menjadi 3 bagian, lalu ini kita sisihkan dulu di piring seperti ini. Kita lanjut potong-potong tahunya ya teman-teman. Nah, untuk tahunya di sini akan saya potong kotak-kotak besar ya teman-teman. Jadi di sini setelah kita potong seperti ini, pokoknya di sini hanya saya potong dadu atau potong kotak-kotak tapi besar ya teman-teman, nggak kecil. Setelah seperti ini lalu kita sisihkan dulu di piring. Nah, lanjut kita iris jahenya ya teman-teman. Kalau bisa dimemarkan tapi ini jahenya tua jadi keras, nggak bisa dimemarkan, jadi akan saya iris aja seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita sisihkan dulu di piring. Lanjut kita nyalakan api kompor, kita panaskan wajan, kita kasih sedikit minyak seperti ini ya teman-teman. Kita tunggu sampai dengan minyaknya benar-benar panas. Kita ratakan, jadi nggak perlu pakai minyaknya terlalu banyak, ini aja udah banyak ya teman-teman. Nah, ini setelah ini minyaknya panas, kita goreng kepala ikannya sampai dengan mateng atau sampai dengan kuning ya teman-teman, seperti itu. Setelah kita goreng sampai dengan kuning, agak ke kuning-kuningan, kita balik. Jadi sering-sering dibalik ya teman-teman agar kuningnya itu lebih merata. Nah, untuk ikannya boleh menggunakan ikan apa aja ya teman-teman. Kalau yang di Hong Kong boleh pakai ikan kecil-kecil juga boleh. Tapi kalau pakai ikan kecil-kecil dipakai kantong ikan ya teman-teman. Nah, setelah itu ini kita nyalakan kompor, kita tumis jahenya sampai dengan harum ya teman-teman, seperti ini. Jadi jahe itu minyaknya nggak usah terlalu banyak, cukup seperti ini aja. Nah, ini kepala ikannya yang sudah kita goreng sebentar tadi, kita masukkan lalu kita tambahkan air. Nah, di sini saya pakai air mendidih ya teman-teman. Jadi kalau kita pakai air mendidih bareng aja masuknya ya teman-teman, seperti tahu, kepala ikan dan tomatnya kita masukin bareng karena ini saya pakai airnya air mendidih. Kalau airnya air dingin, tunggu dia mendidih dulu baru kita masukin ikannya atau bahan-bahan yang lain ya teman-teman. Nah, kenapa kita menggunakan air mendidih atau kita tunggu airnya mendidih terlebih dahulu baru kita masukkan ikan, tahu dan tomatnya? Itu fungsinya nanti supnya itu warnanya cantik putih ya teman-teman. Tapi kalau air dingin kita masukin semua itu supnya kurang bagus. Jadi airnya agak agak gelap gitu ya teman-teman. Nah, setelah kita masak selama dengan 4 menit ikannya bersama tahu dan tomat tadi teman-teman, kita lanjut masukkan daun ketumbar yang sudah kita potong-potong. Kita masak
sampai dengan 3 menit ya teman-teman, sampai dengan daun ketumbarnya ini lembut ya teman-teman. Jadi daun ketumbarnya kan agak keras, jadi kita rebus, kita masak sampai dengan 3 atau 4 menit agar daun ketumbarnya ini benar-benar lembut ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini supnya seger banget teman-teman, dan ini kuahnya putih bersih seperti dikasih santan, tapi ini jujur ini nggak dikasih santan, jadi triknya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini lalu kita koreksi rasa ya teman-teman. Jadi di sini simple banget, cuman saya pakai garam dan kaldu bubuk ya teman-teman. Kalau kalian nggak suka kaldu bubuk boleh di skip. Jadi di sini saya hanya pakai 1 sendok teh garam aja dan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Nah, setelah seperti ini, lalu kita matikan api kompor, kita angkat, kita masukkan ke mangkok saji dan siap untuk disajikan. Ini sup kepala ikan wanjinya ya teman-teman. Pokoknya enak banget, seger banget rasanya teman-teman. Buat yang di luar negeri, khususnya majikannya Cina, ini pasti suka banget supnya seperti ini ya teman-teman. Ini rasanya manis dan gurih ya teman-teman. Untuk sup kepala ikan wanjinya udah siap ya teman-teman. Nah, ini selamat mencoba, semoga kalian suka. Sekarang kita lanjut di menu yang keempat ya teman-teman. Nah, menu yang keempat ini saya bikin resep ikan bawal ya teman-teman. Ini menunya simple banget, praktis dan enak, murah meriah teman-teman, rendah kolesterol, pokoknya jos gandos teman-teman. Nah, penasaran bagaimana cara saya mengelola dan menghasilkan menu ikan bawal seenak dan secantik ini? Simak video saya sampai dengan selesai. Jangan di skip agar tidak gagal di waktu memasak. Sekarang kita lanjut prosesnya aja ya teman-teman. Kita nyalakan api kompor, kita panaskan minyak dan wajan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini saya kasih minyaknya agak banyak karena ikan bawalnya agak besar ya teman-teman, seperti ini. Kita tunggu sampai dengan minyaknya benar-benar panas. Setelah minyaknya ini panas, kita goreng ikan bawalnya sampai dengan kuning kecoklat-coklatan ya teman-teman. Jadi agar rasanya itu lebih enak, lebih gurih. Kita goreng sampai dengan benar-benar kuning dan kecoklatan. Jadi ini sambil tunggu ya teman-teman. Nah, ini setelah kita goreng sampai dengan kuning, bagian sisinya kita balik dan kita goreng lagi bagian sisinya ya teman-teman. Nah, oh ya teman-teman, pastikan bahannya sebelum kita olah dicuci bersih terlebih dahulu ya teman-teman. Maaf tadi kalau prosesnya nggak saya rekod karena sibuk banget. Jadi ini saya langsung aja. Yang pasti ini ikan bawalnya sudah saya cuci bersih dan hanya saya marinasi menggunakan garam aja ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini lalu ini kita angkat dan kita sisihkan dulu di piring ya teman-teman. Kita lanjut tumis jahe yang sudah saya iris tipis seperti ini dan bawang putih yang sudah saya memarkan. Kita tumis hingga sampai dengan harum. Jadi di sini bumbunya itu simple banget teman-teman. Cuman ada jahe sama bawang putih, itu aja udah menghasilkan menu seenak dan secantik ini ya teman-teman. Nah, setelah kita tumis sampai dengan matang, lalu ini kita masukkan tomat ya teman-teman. Di sini saya punya 2 buah tomat. Ini tomatnya saya potong kotak-kotak kecil. Lalu kita tumis sampai dengan ini tomatnya berair ya teman-teman. Jadi nanti kalau kurang air kita tinggal tambahkan sedikit air ya teman-teman, seperti itu. Jadi ini sambil ditumis-tumis sambil kita tekan-tekan sedikit. Nah, nanti akan saya tambahkan saus tomat ya teman-teman. Jadi ini tomatnya kita tumis sampai dengan matang ya teman-teman. Jadi kalau dia matang kan dia keluar airnya seperti ini ya teman-teman.
Setelah seperti ini, kita tambahkan kaldu bubuk, garam, dan gula putih ya teman-teman. Jadi kaldu bubuk, garam, dan gula putih. Bagi yang nggak suka kaldu bubuk, boleh di skip ya teman-teman. Pokoknya disesuaikan aja dengan seleranya kalian. Setelah itu ini kita tumis-tumis hingga sampai dengan matang ya teman-teman. Nah ini udah jadi saus ya teman-teman, seperti ini. Nah setelah seperti ini teman-teman, lalu kita tambahkan sedikit aja air. Setelah kita tambahkan air, nah di sini saya menggunakan air panas biar cepat mendidih. Lalu kita tambahkan bawang bombay yang sudah saya iris memanjang seperti ini. Lalu kita masukkan ikan bawal yang kita goreng tadi ya teman-teman. Nah ini kita masak sampai dengan ikan bawalnya matang ya teman-teman. Ini kan cuman kita goreng luarnya aja yang agak kekuning-kuningan, tapi dalamnya belum gitu matang. Nah setelah itu ini saya tambahkan 1 sendok makan saus tomat yang sudah saya cairkan dengan air ya teman-teman. Kita masak hingga sampai dengan ini sausnya kental dan menyusut ya teman-teman, seperti itu. Kita tutup, kita ungkep selama dengan 4 menit. Jadi jangan terlalu kelamaan. Kalau terlalu kelamaan ikannya itu dagingnya nggak enak ya teman-teman. Kalau terlalu kematangan orang sini nggak suka. Jadi harus tepat waktu. Nah setelah seperti ini, lalu kita tambahkan nanas kaleng. Di sini saya menggunakan nanas kaleng ya teman-teman. Jadi kalau kalian punya nanas yang masih utuh atau nanas yang segar boleh ya teman-teman. Jadi kalau di sini saya pakai nanas kaleng, karena kalau pakai nanas segar itu terlalu besar dan terlalu kebanyakan ya teman-teman. Karena yang makan cuman orang 3. Jadi cukup seperti ini aja, lebih praktis, lebih simple dan ekonomis. Nah ini setelah kita tambahkan nanas, jangan terlalu lama, kita matikan api kompor, kita angkat, kita masukkan ke piring saji dan siap untuk disajikan. Nah untuk menu ikan bawal udah siap ya teman-teman. Ini asam manis ikan bawal nanas kaleng. Jadi ini menunya praktis banget, simple dan gak ribet bumbunya teman-teman. Seperti ini. Selamat mencoba, semoga kalian menyukai resep-resep dari saya. Setelah selesai di resep ini, kita lanjut di menu yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, di sini saya mau masak opor kepala ikan salmon. Kalau tadi ikan salmon saya masak dengan saus teriyaki, untuk kepalanya di sini saya mau masak opor. Nah, opor ini menu Indonesia ya teman-teman. Nah, penasaran bagaimana keseruannya dan apa saja bahan-bahannya? Simak video saya sampai dengan selesai. Jangan di-skip agar tidak gagal di waktu memasak. Yang pasti di sini saya pakai bumbu yang paling simple ya teman-teman. Saya pakai bumbu racik, bumbu opor yang bumbu racik ya teman-teman, bumbu instan. 1 kepala ikan salmon yang sudah saya cuci bersih dan saya belah menjadi 2. Bumbu cemplungnya di sini ada 4 lembar daun salam, 4 lembar daun jeruk, 1 ruas lengkuas yang dimemarkan, 2 batang serai dimemarkan, 1 ruas jahe yang besar dimemarkan, 3 iris lemon, 1 bungkus santan kara besar, 8 siung bawang merah dicincang kasar, bawang putih cincang kasar ya teman-teman, seperti ini. Sekarang kita lanjut, ini nyalakan api kompor, kita panaskan wajan dan nggak perlu dikasih minyak. Kita goreng ini kepala ikan salmonnya sampai dengan keluar minyaknya ya teman-teman. Jadi ini ikan salmonnya nggak perlu kita tambahkan, nggak perlu digoreng pakai minyak. Jadi biar minyaknya keluar dengan sendiri teman-teman. Jadi ini goreng ikan salmonnya sambil dibulak-balik ya teman-teman, biar minyaknya keluar dan kuningnya merata.
Oh iya teman-teman, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah, umur yang panjang, dimudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan, dan channelnya semakin berkembang dan sukses selalu ya teman-teman. Saya hanya bisa berdoa dan saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan support dari kalian. Tanpa dukungan dan support dari kalian, channel saya tidak berarti apa-apa ya teman-teman. Jadi tanpa kalian saya ini bukan apa-apa dan YouTube saya juga bukan apa-apa ya teman-teman. Seperti itu. Jadi ini ikan salmonnya sambil kita bolak-balik ya teman-teman, agar minyaknya keluar. Jadi ini minyak ikannya nanti buat saya numis bumbunya teman-teman. Nah ini minyak ikannya udah mulai keluar ya teman-teman, seperti ini. Dan ini kalau nanti misalnya kurang minyaknya, kita tinggal tambahin sedikit aja pakai minyak goreng. Dan nggak perlu banyak-banyak ya teman-teman. Makanya tadi saya nggak goreng kepala ikannya nggak pakai minyak teman-teman. Jadi saya pakai minyak kepala ikannya biar keluar ya teman-teman. Nah setelah seperti ini, lalu ini kita angkat dan kita tiriskan. Ini minyaknya masih agak sedikit kurang, kita tambahkan di sini 1 sendok makan ya teman-teman. Nah setelah itu kita tumis bawang putih dan bawang merah yang sudah saya cincang kasar. Untuk bumbunya boleh dihaluskan atau di blender. Nah, di sini kita tumis bersama dengan bumbu cemplung ya teman-teman. Bawang merah, bawang putih, daun salam, daun jeruk, lengkuas dan jahe yang sudah dimemarkan. Kita tumis hingga sampai dengan matang ya teman-teman. Setelah kita tumis sampai dengan harum seperti ini teman-teman, lalu kita tambahkan bumbu racik ya teman-teman. Di sini bumbu opornya saya menggunakan bumbu racik atau bumbu instan ya teman-teman. Lalu ini kita tumis hingga semua tercampur rata dan benar-benar matang ya teman-teman. Jadi walaupun kita pakai bumbu instan harus ditumis sampai matang. Lalu kita tambahkan 2 batang serai yang sudah saya memarkan. Setelah itu kita tambahkan air secukupnya teman-teman. Kita masak hingga sampai dengan mendidih. Karena di sini saya menggunakan airnya air hangat, jadi di sini cepat banget mendidihnya ya teman-teman. Lalu di sini saya tambahkan santan kara 1 bungkus ukuran kecil. Boleh diganti dengan krim ya teman-teman. Kalau kalian nggak suka santan boleh diganti dengan krim. Ini santannya banyak yang nempel di dalam kemasan, jadi kita bersihin pakai air ya teman-teman, seperti ini. Nah sambil diudek-udek agar santannya itu cair dan tercampur rata dengan air ya teman-teman, seperti ini sampai dengan mendidih. Jadi ini santannya kita udek-udek biar cair, biar tercampur sampai dengan mendidih, biar nggak pecah santan ya teman-teman, seperti itu. Nah setelah seperti ini lalu kita masukkan kepala ikan salmon yang sudah saya goreng tadi ya teman-teman. Kita masak selama dengan 4 menit. Lalu di sini saya perasin jeruk lemon ya teman-teman. Jadi biar rasanya itu agak agak asam-asam gimana gitu ya teman-teman. Terutama biar nggak amis ya teman-teman. Jadi di sini saya tambahkan jeruk lemon dan saya perbanyak jahe tadi ya teman-teman. Kita aduk pelan-pelan hingga semua tercampur rata. Jadi ngaduknya pelan-pelan ya teman-teman, biar ikannya tuh nggak hancur. Ini kita masak sampai dengan santannya kental ya teman-teman. Jadi lebih enak. Setelah itu di sini saya tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Saya tambahkan Royco rasa ayam, setengah sendok teh garam,
lalu 1,5 sendok teh gula putih ya teman-teman. Jadi ini rasanya tadi masih kurang, mungkin karena saya ngasihnya kebanyakan air ya teman-teman, jadi bumbunya rasanya agak kurang gurihnya ya teman-teman. Lalu kita tunggu sampai dengan benar-benar ini bumbunya tercampur rata dan hancur ya teman-teman. Nah, ikannya udah mateng dan meresap di bumbunya ya teman-teman. Lalu ini serai sama jahenya kita ambil, kita buang. Untuk daun salam dan daun jeruknya juga nanti kita buang. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini, lalu ini kita koreksi rasa. Jika dikira rasanya ini sudah cukup ataupun ada yang kurang, boleh ditambahkan. Kalau sudah cukup, ini kita matikan api kompornya teman-teman, dan kita angkat, kita masukkan ke piring saji, dan ini siap untuk disajikan. Opor kepala ikan salmon sudah siap untuk disajikan. Semoga kalian suka dan ini bermanfaat buat teman-teman dan keluarga. Di menu ikan salmon sekarang saya akhiri, kita lanjut di menu yang kedua nanti ya teman-teman. Nah, ini agar lebih enak dan lebih gurih, di sini saya taburin bawang goreng ya teman-teman seperti ini. Jadi ini rasanya jos banget, apalagi kalau dimakan dengan ketupat apa lontong. Pokoknya enak banget teman-teman. Sayangnya saya nggak punya ketupat dan lontong, jadi cukup dimakan sama nasi putih aja. Sekarang kita masak resep menu yang ke-6 ya teman-teman. Nah, di menu yang ke-6 ini saya ingin masak tahu sama ikan. Pokoknya enak banget, ini murah meriah. Nah, penasaran bagaimana keseruannya agar saya menghasilkan menu seenak dan secantik ini? Simak video saya sampai dengan selesai. Di sini bahan-bahannya sudah saya sediakan setengah jadi. Di sini saya punya 2 potong ikan wangi yang sudah saya cuci bersih. Lalu ada 1 potong tahu putih. Bumbunya simple banget teman-teman. Nah, di sini langkah pertama tahu putihnya yang sudah saya potong-potong kita rebus selama dengan 1 menit. Rebus di air yang mendidih ya teman-teman. Jadi tahunya nggak usah terlalu lama ngerebusnya, cukup 1 menit. Setelah kita rebus 1 menit, lalu ini kita tiriskan terlebih dahulu. Setelah itu kita nyalakan api kompor, kita panaskan minyak. Setelah ini minyaknya panas, kita goreng tahunya ya teman-teman. Nah, tahunya gorengnya jangan terlalu kematangan ya teman-teman, jadi digoreng sebentar aja sambil dibalik-balik ya teman-teman. Jadi ini simple dan praktis banget teman-teman. Ini goreng tahunya nggak usah terlalu lama ya teman-teman, cukup agak sedikit kuning-kuning gitu aja, jadi nggak usah terlalu kering ataupun terlalu lama, karena kalau terlalu kelamaan tahunya itu bisa keras dan nggak enak ya teman-teman. Kalau masih seperti ini itu nanti rasanya itu enak banget kalau waktu dimasak ya teman-teman, seperti itu. Jadi ini sambil dibulak-balik ya teman-teman. Kalau dibulak-balik kan nggak hancur ya teman-teman, seperti ini. Jadi ini pelan-pelan aja. Ini videonya saya cepetin karena ini durasinya panjang banget teman-teman. Jadi videonya saya cepetin aja. Setelah seperti ini, lalu ini tahunya kita angkat dan kita sisihkan dulu di piring. Kita lanjut wajannya, kita tambahkan minyak lagi ya teman-teman. Nah, setelah ini minyaknya panas, kita goreng ikannya tadi. Nah, ini ikannya di sini saya menggunakan ikan wangi. Di sini ikannya sudah saya cuci bersih. Buat ikannya boleh menggunakan ikan apa aja ya teman-teman yang kalian suka, yang kalian punya ya teman-teman. Kalau di sini di Hong Kong ini namanya ikan wangi. Kalau di Indonesia aku nggak paham ini ikan apa ya teman-teman. Yang pasti ikannya boleh menggunakan ikan apa aja.
Nah, ikannya sebelum dimasak ataupun sebelum diolah pastikan sudah dicuci bersih, dan ini sudah saya marinasi menggunakan garam tadi sedikit ya teman-teman. Nah, ini untuk ikannya nggak perlu digoreng sampai dengan matang banget teman-teman. Jadi ini digoreng sebentar aja ya teman-teman, sambil dibulak-balik seperti ini, agar rasanya itu lebih enak aja kalau digoreng ya teman-teman. Jadi nggak perlu digoreng terlalu lama, karena ini mau kita masak lagi ya teman-teman. Setelah itu kita tumis bawang putih, bawang merah, jahe yang sudah saya iris tipis seperti ini. Jadi ini ikannya cukup kita sisihkan aja di pinggir seperti ini aja ya teman-teman. Kita tumis bumbunya sampai dengan matang dan harum. Nah, setelah itu kita siramkan di atas ikannya seperti ini sambil kita goreng ya teman-teman. Setelah seperti ini, lalu ini kita tambahkan tahu yang tadi kita goreng. Kita taruh di sisinya seperti ini, lalu kita tambahkan di sini saus tiram. Di sini saya pakai saus tiram lebih kurang 2 sendok makan ya teman-teman, atau secukupnya. Setelah kita tambahkan saus tiram, lalu di sini saya tambahkan 1,5 sendok teh gula putih, karena di sini saus tiramnya asin. Jadi saya tambahkan gula putih ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini, lalu di sini saya tambahkan air. Setelah kita tambahkan air, di sini saya pakai air panas, jadi cepat mendidih ya teman-teman. Lalu ini ikannya kita balik agar saus tiramnya tercampur rata ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini kita masak selama dengan 2 menit, kita ungkep. Setelah kita masak selama dengan 2 menit, ini ikannya udah mateng ya teman-teman. Lalu kita tambahkan daun bawang yang sudah saya potong memanjang korek api. Ini daun bawangnya kalau saya harus banget, karena daun bawang itu selain dari enak juga cantik, juga harum ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita masak selama dengan 2 menit, lalu kita matikan api kompor, kita angkat, kita masukkan ke piring saji dan siap untuk disajikan. Nah, ini ikan wanyi tahu putih saus tiram. Ini tampilannya cantik, rasanya enak. Sekarang kita lanjut lagi di menu yang ke-7, yaitu pindang kuning ikan nila daun kemangi. Nah, penasaran bagaimana keseruannya? Ini bahan-bahannya teman-teman. Di sini saya punya 1 buah terong hijau yang sudah saya potong-potong. Bumbu tumisnya bawang merah, bawang putih, cabai rawit yang sudah saya sediakan, nanti kita haluskan. Lalu ada kunyit bubuk, ini bumbu cemplungnya, ada jeruk lemon, serai, jahe, lengkuas, dan cabai merah ya teman-teman. Kunyit bubuknya ada 1/4 sendok teh, 1 ikat daun kemangi, 1 ekor ikan nila yang sudah dicuci bersih. Ini daun kemanginya sudah saya cuci bersih dan sedang saya rendam ya teman-teman. Lanjut kita nyalakan api kompor, kita panaskan airnya ya teman-teman, nggak perlu nunggu airnya mendidih. Jadi ini kita masukkan bumbu halusnya dan bumbu cemplungnya. Bumbu halusnya bawang merah, bawang putih, dan cabai. Lalu bumbu cemplungnya ada 5 buah cabai merah, 2 batang serai, dan lengkuas ya teman-teman, seperti ini. Kalau kalian mau ditambahkan daun salam juga silakan, tapi di sini saya pakai daun kemangi ya teman-teman. Lanjut kita tambahkan 1,5 sendok teh garam, 1/2 sendok teh kaldu bubuk, dan 2 sendok teh gula putih ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini setelah mendidih seperti ini, lalu kita masukkan ikannya ya teman-teman. Nah, jadi ini ikannya kita masukkan bareng bersama dengan daun kemangi dan terong hijaunya ya teman-teman. Nah, terong hijaunya ini sebelum kita olah sudah saya cuci bersih dan direndam menggunakan air garam. Begitu juga dengan daun kemangi. Fungsinya agar terongnya dan daun kemanginya tetap hijau dan tidak berubah warna. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng agar warnanya tetap segar ya teman-teman. Kita masak sampai dengan benar-benar mendidih. Setelah mendidih kita tambahkan 3 iris jeruk lemon pengganti belimbing bulu atau asam kandis ya teman-teman. Kalau kalian punya asam kandis atau belimbing bulu boleh pakai belimbing bulu, karena saya nggak punya belimbing bulu, jadi di sini saya gantikan dengan
jeruk lemon. Nah, ini rasanya pas banget, seger banget teman-teman. Sekarang kita matikan api kompor, kita angkat, kita masukkan ke mangkok saji dan siap untuk disajikan. Nah, resep pindang kuning, ikan nila, daun kemangi sudah siap untuk disajikan. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Sekarang kita lanjut di menu yang terakhir, yaitu ikan belanak saus tomat. Nah, ini ikan belanaknya akan saya masak dengan menu Hongkong ya teman-teman. Bahannya simple banget. Di sini saya punya 1 ekor ikan belanak, 2 buah tomat merah segar yang sudah saya potong kotak-kotak, bumbu tumisnya jahe, bawang putih dan sudah saya memarkan, dan ada 3 batang daun bawang yang sudah saya potong memanjang korek api. Kita lanjut nyalakan api kompor, kita panaskan minyak. Setelah ini minyaknya panas, kita goreng ikan belanaknya sampai dengan kekuning-kuningan. Nah, untuk ikan belanaknya sebelum diolah ataupun sebelum dimasak, pastikan ikannya sudah dicuci bersih ya teman-teman. Untuk ikannya di sini saya tidak lumurin atau saya tidak marinasi. Jadi ikannya cukup kita cuci bersih dan kita keringkan dengan tisu dapur ya teman-teman, biar enggak digoreng meletik-meletik. Setelah kita goreng sampai dengan kuning atau kecoklatan, lalu kita angkat dan kita tumis. Bumbu tumisnya simple banget. Di sini bawang putih sama jahe yang sudah saya cincang kasar ya teman-teman. Lalu kita tumis bersama dengan tomat. Kalau bawang putih dan jahenya udah matang, kita masukkan tomat. Di sini saya pakai 2 buah tomat yang saya potong kasar. Tambahkan 1 sendok teh garam dan 4 sendok teh gula putih. Di sini gula putihnya saya kasih agak banyak karena ini tomatnya asam ya teman-teman. Jadi ini nanti rasanya itu asam-asam manis. Nah, setelah seperti ini lalu kita masukkan ikan belanak yang sudah kita goreng tadi. Kita tambahkan sedikit air ya teman-teman. Kita masak lebih kurang 3 menit. Setelah dengan 3 menit kita ungkep dulu ya teman-teman. Nah, ini ikannya setelah dimasak selama dengan 3 menit, ini ikannya udah mateng. Lalu ini kita balik biar lebih meresap dan tomatnya masih terlihat masih agak gede-gede ya teman-teman. Lalu kita tambahkan daun bawang yang sudah saya potong memanjang korek api. Setelah seperti ini, setelah kita tambahkan daun bawang, jangan terlalu lama ya teman-teman, cukup sampai dengan daun bawangnya layu aja. Lalu kita matikan api kompor dan ini kita angkat ikannya, kita masukkan ke piring saji dan siap untuk disajikan. Nah, untuk menu hari ini 8 menu masakan ikan sudah siap disajikan. Terima kasih yang sudah nonton video saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri resep hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video dengan resep yang baru. Bye bye, sampai jumpa.